Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Hidup Pak Jokowi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Ya, Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Ya, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh-aneh, ya? Skripsi diteliti. Skripsi diteliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Teliti aja ijazah ibu gitu loh, dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan ya, juga, untuk yang memasukkan seorang narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya itu saja. Berbobot jauh dari Anda. Tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu gitu itu. Jadi, saya memang pembela ulama dan lebih aktivis. banyak saya Tidak perlu. Besar daripada tidak. saudara. Ukuran bukan uang ya. Mohon maaf. Saya nggak berbobot. Tidak berbobot cukup bagi saya. Kamu yang nggak berbobot. Sangat paham tidak berbobot. Kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu tidak mengerti. Menjual nama rakyat untuk tidak pernah menjual. Bang Aiman, mohon maaf, saya mau menambahkan lagi. Biarkan saja dia bicara ya. Yang mana? Saya mau menambahkan lagi. Kalau dua-duanya nggak kedengeran. Ya. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Itu. Baik, Bang Aiman, ini penting sekali ya untuk saya sampaikan. Mbak Bu Kurnia, bahwa Anda sekarang diberhentikan kan kasusnya yang pelaporan terkait dengan ijazah diberhentikan, palsu. Dianggap tidak ada indikasi pidananya. Permintaan dari TPUA adalah untuk melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus ya. Gelar perkara terbuka ini. Ya, terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo tadi. Anda nggak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Lab 4 Polri? Sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya ya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat ya, itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda sebaiknya. Tidak melibatkan masyarakat? Iya. Maksud dalam gelar perkara? Masyarakat itu tentu kami orang yang melaporkan, itu termasuk ya. Dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik dan tidak ditemukan indikasi pidana. Dan dikatakan asli, karena sebut asli waktu. Satu lagi Mas Aiman, mohon maaf saya ingin menyampaikan ya. Mengapa saya katakan tadi ini harus menjadi tuntunan bukan tontonan. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya. Menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya. Ada orang-orang yang membiayai kami. Kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya. Demi Allah ya. Saya pengacara umat. Tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini ya. Jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya tergoda. Video saya ini ditujukan kepada yang namanya Ibu Tifa. Ibu Tifa, Anda dengan ngotot keras kepala lalu ingin dan meminta Joko Widodo harus menunjukkan ijazahnya ke ruang publik. Ketika Anda ngotot-ngotot meminta Jokowi harus membuktikan, menyampaikan ijazahnya ke ruang publik. Kali ini saya juga menantang Anda. Kalau Anda jago, buktikan ke kami di manakah Anda kuliah? S1, S2, bahkan S3. Benarkah Anda itu sudah lulus S3? Benarkah Anda itu sudah pernah lulus S1? Kampusnya di mana? Akreditasi apa? Itu perlu kita cek. Dan kalau bisa Anda berani tidak menunjukkan ijazah S1, S2, S3. Kenapa saya mengatakan S3? Saya cek di Google ada satu akun bernama dokter ya, DR. Lalu ada nama Anda di situ. Dan saya menduga bahwa itu adalah Anda. Dan saya melihat di beberapa media online itu membuat judul dengan menggunakan dokter buat S3. Pertanyaan saya, kapan Anda itu lulus? Kenapa saya cek di PD Dikti, Anda kuliah di UI 3 kali, 1 pengunduran diri ya, ada 2 pengunduran diri. Dan tidak selesai. Yang 1 kuliah di 4 ya, tetapi dalam kategori cuti. Kalau persoalan ini cuti, pengunduran diri kok bisa dapat gelar? Nah, saya ingin mempertanyakan
gelar S3 Anda itu dapat dari mana? Tolong Anda buktikan ke kami, tolong Anda tunjukin ke kami. Kalau Anda bisa tunjuk Joko Widodo, kalau Anda bisa meminta Joko Widodo harus buktikan, maka saya juga nantang Anda. Anda buktikan ke ruang publik. Anda tunjukkan ke rakyat bahwa ini loh ijazah saya S1, S2, S3. Jangan cuma hanya bisa nunjuk orang. Jangan cuma hanya bisa meminta orang lain untuk membuktikan apa yang dia miliki. Tapi Anda juga harus buktikan ke rakyat, buktikan ke publik. Supaya tidak ada kegaduhan. Jangan Anda hanya nunjuk orang. Ya, saya minta, saya nantang Anda. Tolong buktikan bahwa Anda pernah sekolah, Anda pernah kuliah. Di mana? Tunjukkan. Kapan lulus? Berapa ijazahmu? Dan apa tesis dan judul-judulmu, skripsimu, dan lain sebagainya. Tolong tunjukin. Jangan hanya jagung omongan orang. Ya. Bersama saya, Fit Alorboy. Sedih kali ini Dokter Tifa menangis. Suaranya bergetar karena ijazah Pak Jokowi. Mungkin sudah takut akan mau masuk bui. Melihat ijazah asli Presiden Jokowi sangat inginkan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau di... Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Masya Allah. Bentar, masih sedih aku. Dokter Tifa, pidato Anda renyah sekali. Aduh, sangat ingin kan melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi Ibu berharapnya kami jawab apa? Ingin sekali. Enggak, kami enggak ingin. Yang ingin itu aja kawan-kawan Anda, geng-geng Anda itu, Rismon, Roy Suryo, itu aja kalian. Ibu lihat dong di semua sosial media ya. Semuanya tuh dukung Pak Jokowi loh. Hampir mungkin menurutku hampir 98%. Kawan kalian kayaknya hanya 2% aja. Kami masyarakat udah sibuk, Bu, tiap hari full dengan pekerjaan. Ya, udah riwah dari pagi sampai subuh kadang-kadang kami kerja tuh. Contohnya saya ya, jadi lawyer, kadang-kadang jadi konten kreator, jadi pengusaha, ada bisnis saya juga. Banyak, udah full. Nggak sempat mikirin ijazah Pak Jokowi, nggak sempat. Ya kalau Ibu ini yang kami bingung ngapain aja tiap hari ini. Jangankan ijazah Pak Jokowi ya, ijazah Ibu aja saya mau tahu. Sumpah. Apalagi ijazah Roy Suryo, ya Rismon, nggak mau tahu banget. Yang penting saya tahu ijazah saya ada. S1, S2 di UI saya ada, jelas. Udah, clear. Tiba-tiba lagi lari ke, saya ibu rumah tangga. Lah urusannya. Istriku ibu rumah tangga, mamaku di rumah, opungku masih hidup tuh. Itu ibu rumah tangga semua. Tapi nggak kayak ibu. Ngurusin ijazah orang, aduh. Udahlah, pusing kalian aja komen, aku udah sampai sini aja. Ibu Dokter Tifa, sekarang begini ya, Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Pernah kuliah di UGM, Ibu tidak percaya. Kepengin dibuka, ditunjukkan bahwa asli atau bukan. Sekarang UGM dari tempat kuliah Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dan pernah kuliah di UGM, lulus. Ibu juga tidak percaya. Minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang KPU yang pernah Bapak Jokowi mendaftar sebagai wali kota, gubernur, presiden, sudah bilang bahwa ijazahnya Bapak Jokowi asli. Ibu juga tidak percaya. Yang terakhir, Bareskrim, lembaga resmi, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Ibu bilang nggak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang ibu saya tantang. Saya menduga ibu itu bukan perempuan deh.
Ibu itu bukan seorang wanita. Saya menduga itu. Sekarang saya tantang. Kalau ibu itu seorang wanita, seorang perempuan, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Oke. Pusing, gila. Dunia maya disibukin oleh ujaran kebencian. Woi, lu pada gila ya? Setiap buka berita, tolak Grip lah, tolak Hercules lah. Dan yang gak habis gue pikir, hampir semua media angkat berita masalah isu ijazah Pak Jokowi. Nggak ada isu yang lebih penting apa? Hah? Sadar woi, sadar. Udah tahu si Roy Suryo udah maling panci. Maling panci lu pada dengerin. Dan media TV, media sosmed sibuk ngurusin masalah ini. Gak penting woi. Kita ini sudah dihipnotis oleh berita-berita yang gak penting. Sampai lupa fokus bergandengan tangan untuk pemerintah menuju Indonesia emas. Ingat, pengguna media sosial terbanyak adalah Indonesia. Dan propaganda-propaganda asing berhasil masuk dan berhasil membuat rakyat jalan di tempat. Karena termakan isu-isu gak penting. Nah, tugas BIN atau Badan Intelijen Negara kemana? Hei, kemana? Keminfo kemana? Backup dong pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran. Dan untuk para aktivis 98, bergandengan tangan dong. Tanggung jawab dengan apa yang kalian sudah perjuangkan. Bukan saling mengaku aktivis 98 reformasi Indonesia. Apakah kita lebih baik setelah Orba atau setelah reformasi? Nih, gue contohin di zaman Orba dan di zaman sekarang. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di laut. 100. Soal matematika. Panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 24. Salah. 32. Salah. Dan hitung korupsi di zaman Orba dan di zaman sekarang, mana yang lebih banyak? Pikir, berapa banyak pelanggaran HAM dan korban di waktu itu. Ini fakta dari nyawa yang tidak bersalah, dan sekarang kalian sok jadi pahlawan. Jadi mari waktunya sekarang sadar, sadar, sadar wahai rakyat Indonesia. Dunia sekarang tidak baik-baik saja dan perang mana-mana. Terus lo pikir kalau Indonesia perang, itu anggota dewan atau para pejabat mau ikutan perang? Hah? Kagak woi. Kita rakyat bersama TNI Polri yang akan berperang untuk menjaga bangsa ini. Jadi mari kita fokus, beri kepercayaan kepada Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Contoh nih ya, gue jelasin dengan singkat, padat, dan jelas tentang program Danantara. Itu program mau menyelamatkan anak-anak perusahaan BUMN yang pastinya banyak hampir bangkrut. Setelah itu Danantara memiliki potensi untuk investasi di luar negeri. Itu baru keren. Negara kita bisa jadi investor untuk negara lain. Itulah tujuan Danantara, agar bangsa ini bisa berdiri di kaki sendiri menuju Indonesia emas. Saya kasih contoh Korea Utara. Negara sekecil itu ekonominya bisa kuat dan diperhitungkan dunia, yaitu karena mereka mendapatkan pemutaran uang atau investasi di luar negeri sampai bisa mempunyai senjata nuklir. Jadi itulah contoh yang tidak dipahami rakyat Indonesia karena setiap hari diracuni oleh berita-berita negatif tentang program pemerintah. Jadi mari bersatu rakyat Indonesia, jangan mau dibego-begoin sama para pengujar kebencian di media sosial. Saya Nancy Angela Hendricks, saya akan buka semua program-program pemerintah di video-video berikutnya. Merdeka! Hei orang-orang botol, pasukan sakit hati, sini kalian semua. Jangan mengaku si paling akal sehat kalau kebencian masih di dalam hati kalian. Jangan. Bagaimana mungkin ijazah SMA Pak Jokowi digugat di pengadilan dan sudah disidangkan? Gila ini. Saya pikir hanya perguruan tingginya saja yang digugat. SMA-nya pun digugat. Jangan-jangan besok SMP-nya di mana digugat. Besok lagi gagal, SD-nya di mana digugat. SD-nya gagal, TK-nya di mana digugat.
Setelah TK-nya gagal, PAUD-nya di mana? PAUD-nya digugat. Terus tidak ada habisnya mencari kesalahan Pak Jokowi. Ya, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Hei, hentikan usaha kalian yang sia-sia itu. Pak Jokowi tidak akan pernah jatuh. Pak Jokowi sudah memimpin bangsa ini 10 tahun. Baik buruknya bangsa ini, ya, beliau berjasa untuk bangsa ini. Banyak yang sudah dibuat, ya. Bukan hanya kalau Anda mencari kesalahan, ada banyak kesalahan, tapi jasanya pun banyak. Begitu loh. Jangan berbicara akal sehat kalau Anda masih memiliki kebencian dalam diri kalian. Banyak teman-teman nanya sama saya, Bang, apakah isu ijazah palsu ini ada orang di belakangnya? Ya, Tiva, Roy Suryo, Rismond dan lain-lain itu apakah ada di belakangnya? Itu ya, yang backup atau menggelontorkan uang. Oke ya, ikuti saya. Jadi saya mau cerita gini. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa isu ijazah palsu ya adalah isu politik. Bukan saintifik, bukan ilmiah. Ya, tidak. Ini politik. Nah, di dalam politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ingat itu, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Selalu ada desain. Jadi kalau ada pertanyaan, ini ada yang mainkan, ya, Roy Suryo, Tiva, dan lain-lain itu hanyalah pion-pion yang didorong gitu ya. Betul jawabannya, gitu ya. Bahkan dari hasil diskusi dengan banyak pihak ya, saya berpendapat begini. Jadi ini kan masalah Pak Jokowi ini adalah isu antara. Ya, jadi dia sebagai antara untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya. Misalnya kegaduhan gitu ya. Karena kenapa harus dipakai dengan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memang orang yang selama ini memang secara viralitas dia mempunyai itu. Nah, ketika lawan-lawannya ingin membuat gaduh Indonesia, maka melalui Pak Jokowi lah ya ini bisa berjilid-jilid, bisa meledak, bisa viral. Bayangin loh, kita sudah hampir 3 bulan loh tanpa sadar viral ya, tentang ijazah palsu ini di semua medsos. Tumbuh tokoh yang ngomong lagi, Hercules nongol, kemudian anti Hercules, kemudian itu semua desain untuk kegaduhan. Lalu kegaduhan itu untuk apa? Kegaduhan itu ya ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana mendegradasi Gibran. Ya, kedua adalah bagaimana menutupi isu-isu yang sebenarnya harusnya dia viral, seperti kasus-kasus korupsi yang besar-besar, mafia-mafia yang selama ini tambang, minyak, ya, komoditi dan lain-lain tertutup semua. Gitu ya. Nah, siapa orangnya di belakang mereka ini? Gitu. Nah, yang ketiga nih saya jawab. Tentu orang yang melakukan seperti hal ini, ya, melakukan sebuah viralitas dengan berjilid-jilid, itu menggunakan uang yang sangat banyak. Membayar semua media, membayar semua buzzer, membayar semua influencer untuk membicarakan hal ini. Gitu ya. Jadi ini bukan main-main. Dan ya, yang pasti ini lawan beratnya Pak Prabowo.